Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala kalimat pujian dan syair sanjungan hanya tertunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha dermawan, yang mengajarkan manusia melalui lantaran penanya, memahamkan manusia pada apa-apa yang tidak diketahuinya. Dialah Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan insan, yang mengajarinya Al-Bayan untuk saling menyampaikan pesan, yang maha penyayang, yang rasa sayangnya tiada batas berbilang, yang mengutus Rasul yang paling fasih dengan bahasa yang paling jernih dari keturunan yang paling bersih. Salawat cinta dan salam rindu terhatur kepada baginda junjungan kita yang paripurna lagi teladan, penyejuk mata dan syafaatnya terharapkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam kita selalu terhaturkan kepada beliau, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan juga insya Allah kita semua pengikutnya yang senantiasa mengimani, yang senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita belum pernah bertemu secara langsung, tapi kita percaya bahwa beliaulah manusia terbaik, bahwa beliaulah pemimpin terbaik, bahwa beliaulah suami terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Semoga kita semua termasuk terpilih menjadi umatnya yang senantiasa setia terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang berbahagia semuanya, di awal di mukadimah tadi saya membacakan satu ayat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yakni wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanku mengatakan kepada seluruh malaikat untuk bahwa Ia akan menciptakan bumi ini ladangnya para khalifah, ladangnya para pemimpin. Oleh karena itu, teman-teman, sebenarnya kita itu sudah diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Amanah ini diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan muka bumi ini ladangnya para khalifah. Kita diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara bumi ini, ya, menjadikan kita sebagai pemimpin untuk bahtera rumah tangga paling kecil, pemimpin bagi diri kita sendiri, itu adalah pemimpin dari yang terkecil. Bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, bisa memanage diri kita sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, itu yang harus kita lakukan. Teman-teman, kita sebagai pemuda dan remaja masa sekarang itu harus memiliki sifat atau memiliki tanggung jawab yang besar. Karena kita seorang pemuda itu, di pundak kita itu adanya sebuah masa depan bangsa. Di pundak kita itu ada sebuah tanggung jawab kemana nusa bangsa agama kita ini akan dibawa. Mau lebih majukah atau mau lebih mundurkah?
Itu semuanya tergantung pada pundak kita sekarang, tergantung komitmen kita sekarang, tergantung semangat kita sekarang. Oleh karena itu, marilah kita menumbuhkan semangat-semangat pemuda-pemuda terdahulu seperti yang terjadi pada tahun 1945. Bagaimana mungkin masih teringat teman-teman semua dengan kejadian Rengas Dengklok, ya, yang mana golongan muda teman-teman yang mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bayangkan apabila tidak ada golongan muda yang bersemangat pada waktu itu, apakah Indonesia akan mendapatkan kemerdekaannya? Belum tentu. Tapi dengan gairahnya, dengan semangatnya pendahulu-pendahulu kita, dengan semangat juang kemerdekaan, semangat juang mempertahankan, memajukan nusa bangsa dan agama kita ini, maka semangat juang mereka terbukti. Akhirnya Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi seperti itu. Apabila kita maju sedikit teman-teman, pada tahun 1998, masih ingat juga di ingatan kita, masih banyak sekali tertulis di buku-buku sejarah bagaimana hasil dari semangat para pemuda, para mahasiswa, ya, yang melakukan unjuk rasa yang akhirnya dapat melengsarkan kekuasaan otoriternya Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Semangat itu yang harus kita miliki teman-teman. Semangat untuk membangun bangsa, semangat untuk memajukan bangsa Indonesia, semangat untuk memajukan agama Islam. Tidak hanya berpikir untuk majunya diri kita sendiri, tapi bagaimana memajukan bangsa kita, bagaimana memajukan agama kita. Maka itu menjadi PR yang sedang ada di pundak kita sekalian teman-teman. Oleh karena itu saya sedikit menggaris besari bahwa banyak sekali anak muda di Indonesia yang sudah melalaikan 3 hal, 3 sifat yang harusnya menjadi pokok pada pribadinya masing-masing, yaitu adalah moral, intelektual, dan amal. Yang pertama moral teman-teman. Jelas, moral ini sangat urgent, sangat penting, atau di dalam Islam biasanya dikenal sebagai akhlak. Ya, bagaimana? Kenapa ini menjadi penting? Ya, mencari orang pintar saja di Indonesia itu sangat banyak teman-teman. Tapi mencari orang pintar yang memiliki moral yang baik itu sangat sedikit dan sulit. Tidak mengherankan apabila muncul orang-orang pintar, ya, yang mempunyai gelar panjang, gelar tinggi, memiliki jabatan yang tinggi, tetapi ujung-ujungnya terseret kasus korupsi. Itu menunjukkan bahwa mereka itu memiliki intelektual yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki moralitas yang bagus. Oleh karena itu, penting sekali sifat moral ini ditanamkan pada diri kita pribadi masing-masing. Ya, di dalam Islam seperti yang saya katakan di awal tadi, di dalam Islam moral ini biasa dikenal dengan akhlak. Ya, sebagai pengikut setia, sebagai yang mencintai Rasulullah SAW, maka sepatutnya kita itu memiliki akhlak seperti beliau. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Beliau itu bersabda, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, akhlak-akhlak yang mulia. Seperti itu. Itu yang pertama adalah sifat moral. Yang kedua itu adalah sifat intelektual teman-teman. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat besar, yang terdiri dari banyak sekali agama, ya, yang terdiri dari beribu-ribu suku bangsa, ya, yang mana apabila pemimpin bangsa kita ini tidak memiliki intelektual yang tinggi, maka saya yakin, ya, bangsa Indonesia ini akan semakin mundur, bukan semakin maju, tapi semakin mundur karena banyaknya orang-orang bodoh yang memimpin bangsa kita ini. Oleh karena itu pentingnya intelektualitas agar kita yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang, insya Allah kita sudah memiliki moral yang bagus, kita memiliki intelektual yang tinggi, sehingga insya Allah bangsa kita ini akan maju ke depannya insya Allah. Banyak sekali ya teman-teman ayat-ayat, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Seperti salah satunya yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi
Menuntut ilmu itu mulai dari buaihan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu sebelum kita sudah meninggal, teman-teman. Jadi walaupun kita nanti ke depannya insya Allah teman-teman semuanya mendapatkan gelar sarjana mungkin. Yang lanjut mungkin gelar magister, gelar doktor, dan lain sebagainya. Itu bukan menjadi finish untuk belajar, teman-teman. Tapi finish untuk belajar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa utlubul ilma minal mahdi illal lahdi, sampai ke liang lahat. Oleh karena itu finish kita untuk menuntut ilmu ya ketika kita sudah meninggal kelak. Bukan ketika kita sudah mendapatkan gelar, itu bukan menjadi patokan. Ya. Tapi kita berhenti menuntut ilmu ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah berada di liang lahat. Lalu sifat yang ketiga ini adalah sifat amal atau sifat mau mengamalkan. Ini adalah sifat yang melengkapi dua sifat sebelumnya. Karena apabila ada seorang yang memiliki moral yang baik tapi tidak memiliki intelektualitas yang tinggi, maka mari mengamalkan moralitasnya kepada yang memiliki intelektual yang tinggi tapi tidak memiliki moralitas yang baik. Jadi saling melengkapi, ya, saling mengamalkan ilmu-ilmu yang dia punyai, saling mengamalkan hal-hal kebaikan, maka insya Allah itu akan menjadi jariyah kita juga, teman-teman. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis bahwa apabila seseorang telah meninggal maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yang diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu teman-teman semuanya, marilah agar ilmu yang selama ini kita pelajari tidak sia-sia, agar ilmu yang selama ini kita pelajari itu dapat menolong kita ketika kita sudah meninggal kelak. Marilah kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat, ya, agar dapat menolong kita ketika kita sudah meninggal kelak. Mungkin 3 sifat itu yang harus kita garis bawahi, teman-teman, yang harus kita koreksi bersama-sama. Saya yang ngomong seperti ini bukan berarti saya yang sudah paling pintar, sudah paling benar, tetapi saya ngomong seperti ini adalah sebagai pembelajaran untuk diri saya pribadi untuk lebih baik ke depannya. Karena tentu teman-teman semuanya kita ingin bangsa kita ini, agama kita ini akan menuju ke yang lebih baik di masa yang akan datang insya Allah. Dan semua itu tergantung pada diri kita, pada generasi kita yang saat ini. Karena generasi sekarang, pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang insya Allah. Nah, mungkin itu teman-teman dari sedikit saja, ya, dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, itu murni munculnya dari diri saya pribadi dan saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Namun apabila ada manfaat, ada kebaikan dari apa yang saya ucapkan, maka itu murni munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.